Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revi Dwi Nurmadania dengan NIM 100213824290082, Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses fermentasi keju dalam memenuhi tugas mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Gizi. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama itu adalah definisi keju. Apa itu keju? Keju merupakan produk hasil fermentasi dengan susu sebagai bahan dasar yang telah tersebar di seluruh dunia dengan beraneka macam tekstur, rasa, dan bentuk. Keju terbentuk dari koagulasi protein susu dari reaksi enzim renin atau enzim proteolitik dengan bantuan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus plantarum yang berperan sebagai fermentasi laktosa dalam penurunan pH susu selama proses fermentasi berlangsung. Proses pembuatan keju dibuat melalui pemanasan susu sampai terbentuk gumpalan atau koagulan. Setelah itu ditambahkan dengan sedikit enzim yang bersifat proteolitik dan garam, pemotongan curd, pemisahan whey, dan pemadatan keju. Selanjutnya adalah proses pembuatan keju yang dimulai dari bahan baku yaitu susu sapi yang sudah distandarisasi kemudian akan dipasteurisasi dengan metode LTST dengan suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau dengan metode HTST dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian akan diinokulasi starter, susu didinginkan selama dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius lalu ditambah kultur starter atau bakteri asam laktat kurang lebih 2% untuk menurunkan pH dan memudahkan enzim Rennet. Selanjutnya adalah penambahan enzim Rennet untuk mengkoagulasi kasein pada pH 4,5 sampai 5,4 untuk menghasilkan curd dan whey. Setelah itu ada proses cheddaring yaitu curd dipotong, dipanaskan, ditumpuk dan dibalik untuk mengurangi whey hingga pH 5,1 sampai 5,2. Setelah itu ada proses penggaraman, garam ditambahkan agar rasa seimbang dan mengontrol mikroba. Setelah itu pencetakan dan pengepresan dilakukan selama 14 sampai 16 jam untuk menghasilkan bentuk keju dan proses yang terakhir yaitu ripening atau pematangan dengan suhu 6 sampai 8 derajat Celcius selama 1 sampai 12 bulan. Tahap ini penting untuk
Selanjutnya ada bakteri yang berperan dalam fermentasi keju, yaitu ada Lactobacillus plantarum yang berfungsi untuk menggumpalkan kasein dan menghasilkan rasa asam. Selain itu, disebutkan juga bakteri asam laktat yang lain yang bisa digunakan sebagai starter dalam pembuatan keju, yaitu Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, dan Leuconostoc mesenteroides. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas metabolik mikroba pada proses fermentasi keju. Yang pertama itu ada glikolisis, yaitu konversi laktosa menjadi asam laktat. Pada proses glikolisis ini, laktosa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa dengan enzim beta-galaktosidase. Selanjutnya ada bakteri asam laktat homofermentatif yang menghasilkan 2 molekul asam laktat dari satu glukosa, dan bakteri asam laktat heterofermentatif menghasilkan 1 asam laktat, 1 etanol, 1 CO2, dan 1 ATP, lebih sedikit asam laktatnya. Hasil utama dari proses glikolisis ini adalah asam laktat untuk menurunkan pH, membantu koagulasi, dan menghambat mikroba patogen. Selanjutnya ada proses proteolisis, yaitu pemecahan protein menjadi kasein. Proses proteolisis ini terjadi pada tahap ripening atau pematangan, di mana enzim proteolitik dari bakteri asam laktat memecah kasein menjadi peptida, lalu menjadi asam amino. Produk proteolisis ini menghasilkan senyawa turunan seperti aldehida, alkohol, dan asam organik yang memberikan rasa umami, pahit, asin, dan aroma khas cheddar. Proteolisis adalah proses paling penting dalam pembentukan flavor keju. Dan yang terakhir itu ada proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak oleh enzim bakteri asam laktat. Asam lemak ini berperan besar pada aroma keju yang buttery, nutty, and fruity. Tetapi bila berlebihan, dapat menimbulkan bau tangi pada keju. Asam lemak rantai pendek memberi aroma tajam, sementara rantai menengah sampai panjang berkontribusi pada aroma khas cheddar. Selanjutnya adalah senyawa yang berkontribusi pada pembuatan keju. Senyawa pembentuk flavor keju cheddar meliputi asam amino, asam lemak, gula, serta turunan metaboliknya yaitu aldehida, keton, ester, alkohol, lakton, dan asam organik. Senyawa ini bersama-sama membentuk rasa asin, umami, manis, asam, pahit, serta aroma nutty, buttery, fruity, hingga tajam yang khas pada keju cheddar. Selanjutnya adalah manfaat bakteri asam laktat pada fermentasi keju. Yang pertama itu adalah menurunkan pH dan menggumpalkan susu, menghasilkan asam laktat untuk pembentukan curd dan menghambat mikroba patogen. Yang kedua yaitu membentuk rasa dan aroma. Lewat proteolisis, liposis, dan glikolisis menghasilkan senyawa khas, asam amino, aldehida, alkohol, dan asam lemak. Yang ketiga yaitu meningkatkan gizi dan keamanan, mengurangi laktosa, menghasilkan peptida bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan yang terakhir adalah manfaat keju bagi kesehatan. Yang pertama itu menguatkan tulang, yang kedua meningkatkan kesehatan gigi, 3 menjaga tekanan darah, 4 menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak manfaat keju lainnya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.